Kenapa kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran? Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan fenomena psikologis yang disebut efek kebenaran ilusi. Efek ini terjadi ketika seseorang cenderung mempercayai informasi yang sering dia dengar atau lihat, bahkan jika informasi itu salah atau tidak dapat dipercaya. Efek ini berfungsi karena adanya memori implisit, yaitu kemampuan otak untuk mengenali informasi yang familiar tanpa sadar. Jadi, semakin sering seseorang melihat atau mendengar sebuah pernyataan, semakin mudah dia menganggapnya benar. Efek ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi opini publik dengan cara menyebarkan kebohongan secara terus-menerus melalui media sosial, surat kabar, televisi, atau cara lainnya. Oke, kita akan bahas mulai dari apa, bagaimana, mengapa, dan cara mengetahui orang yang berbohong. Kita lanjut. Apa itu efek ilusi kebenaran? Efek ilusi kebenaran adalah fenomena psikologis yang membuat seseorang cenderung mempercayai informasi yang sering dia dengar atau lihat, meskipun informasi itu salah atau tidak dapat dipercaya. Efek ini terjadi karena otak manusia lebih mudah mengenali informasi yang familiar dan menganggapnya sebagai kebenaran. Efek ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi opini publik dengan cara menyebarkan kebohongan secara terus-menerus melalui media sosial, surat kabar, televisi, atau cara lainnya. Untuk mengatasi efek ilusi kebenaran, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, tetap kritis. Jangan langsung percaya dengan informasi yang Anda dengar atau lihat, terutama jika sumbernya tidak jelas atau kurang bisa dipercaya. Selalu cek fakta dan bukti yang mendukung informasi tersebut sebelum Anda menerima atau menyebarkannya. Kedua, pelajari lebih dalam. Daripada hanya mengandalkan apa yang Anda dengar, sebaiknya cobalah untuk aktif mencari informasi dari sumber-sumber yang berbeda dan kredibel. Bandingkan dan analisis informasi yang Anda dapatkan dengan pengetahuan dan logika Anda sendiri. 3. Tetap berpegang pada strategi Anda. Jika Anda memiliki tujuan atau rencana tertentu, jangan biarkan informasi yang tidak relevan atau menyesatkan mengganggu Anda. Tetap fokus pada apa yang Anda inginkan dan lakukan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapainya. 4. Berdiskusi dengan orang lain. Jika Anda merasa bingung atau ragu dengan informasi yang Anda dengar atau lihat, sebaiknya diskusikan dengan orang-orang yang Anda percayai dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dan lebih objektif. Mengapa seringkali seseorang bisa menjadi pembohong? Seseorang bisa menjadi pembohong seringkali karena berbagai alasan, seperti: pertama, tidak ingin mengecewakan orang lain. Seseorang mungkin berbohong untuk menghindari konsekuensi negatif dari kesalahan atau kegagalan yang mereka lakukan, atau untuk melindungi perasaan orang lain yang mereka sayangi. Kedua, agar disukai banyak orang. Seseorang mungkin berbohong untuk meningkatkan citra diri atau status sosial mereka di mata orang lain, atau untuk mendapatkan pujian atau penghargaan yang tidak mereka layak. 3. Karena mereka telah melakukan kesalahan fatal. Seseorang mungkin berbohong untuk menutupi kejahatan atau pelanggaran yang mereka lakukan, atau untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab yang seharusnya mereka terima. 4. Karena kebiasaan atau candu. Seseorang mungkin berbohong karena sudah terbiasa melakukannya sejak kecil, atau karena mendapatkan sensasi atau kesenangan dari berbohong. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor psikologis, seperti gangguan kepribadian, stres, trauma, atau kurangnya perhatian. 5. Karena ingin memanipulasi atau menipu orang lain. Seseorang mungkin berbohong untuk mengendalikan situasi atau orang lain sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka, atau untuk mendapatkan keuntungan material atau non-material dari orang lain. Ada efek lain yang berhubungan atau relevan dengan topik kebohongan adalah: pertama, efek Pinocchio. Efek ini mengacu pada perubahan suhu hidung seseorang ketika berbohong. Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Granada, ketika seseorang berbohong, hidungnya akan menjadi lebih dingin karena aliran darah ke daerah tersebut berkurang. Hal ini disebabkan oleh aktivasi sistem saraf simpatis yang mengatur respons stres. Kedua, efek Dunning-Kruger. Efek ini mengacu pada fenomena psikologis di mana seseorang yang kurang kompeten atau berpengetahuan rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan atau pengetahuannya sendiri. Seseorang yang mengalami efek ini mungkin akan berbohong tentang prestasi atau kualifikasi mereka untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Ketiga, efek Barnum.
Efek ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk percaya dengan pernyataan umum atau samar yang sebenarnya tidak spesifik atau akurat. Seseorang yang mengalami efek ini mungkin akan berbohong kepada diri sendiri atau orang lain dengan mengklaim bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan kepribadian atau situasi mereka. 4. Efek halo. Efek ini mengacu pada kesan positif yang ditimbulkan oleh seseorang yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang dianggap baik atau menarik. Seseorang yang mengalami efek ini mungkin akan berbohong untuk mempertahankan atau meningkatkan kesan positif tersebut, misalnya dengan menyembunyikan kekurangan atau kesalahan mereka. Cara mengetahui orang berbohong adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang. Berbohong adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyembunyikan kebenaran atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ada banyak alasan mengapa seseorang berbohong, misalnya untuk menghindari konsekuensi, untuk mendapatkan keuntungan, untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk menipu atau memanipulasi orang lain. Untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, mengamati bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah gerakan atau sikap tubuh yang mengungkapkan perasaan atau pikiran seseorang. Seseorang yang berbohong mungkin akan menunjukkan beberapa ciri-ciri berikut. Pertama, menghindari kontak mata atau menatap terlalu tajam. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak percaya diri atau merasa bersalah dengan apa yang dikatakannya. 2. Mengulum atau memonyongkan bibir. Ini menunjukkan bahwa seseorang sedang menahan emosi atau tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan. 3. Menutup mulut dengan tangan. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin menghentikan dirinya sendiri dari berbohong atau menyembunyikan sesuatu. 4. Menggaruk-garuk hidung. Ini menunjukkan bahwa seseorang merasa gatal atau stres karena berbohong. 5. Tidak bisa diam. Ini menunjukkan bahwa seseorang merasa gelisah atau cemas karena berbohong. 6. Gerakan tubuh yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa seseorang mencoba mengalihkan perhatian dari apa yang dikatakannya, misalnya dengan memainkan bolpen, meremas jari, atau mengelus bagian belakang leher. Selanjutnya, mendengarkan cara bicara. Cara bicara adalah gaya atau nada suara yang digunakan oleh seseorang saat berkomunikasi. Seseorang yang berbohong mungkin akan menunjukkan beberapa ciri-ciri berikut. 1. Berbicara dengan cepat atau lambat. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin segera menyelesaikan pembicaraannya atau sedang memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. 2. Berbicara dengan suara rendah atau tinggi. Ini menunjukkan bahwa seseorang merasa takut atau marah karena berbohong. 3. Berbicara dengan nada datar atau monoton. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak tertarik atau bosan dengan pembicaraannya. 4. Berbicara dengan banyak ragu-ragu atau mengulang kata-kata. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak yakin atau bingung dengan apa yang dikatakannya. 5. Berbicara dengan menggunakan kata, saya, lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin menjauhkan dirinya dari kebohongan yang dibuatnya. Selanjutnya, memeriksa konsistensi informasi. Konsistensi informasi adalah kesesuaian atau kecocokan antara informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan fakta yang ada. Seseorang yang berbohong mungkin akan menunjukkan beberapa ciri-ciri berikut. Pertama, memberikan informasi yang bertentangan atau berubah-ubah. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki alasan yang logis atau bukti yang kuat untuk mendukung kebohongannya. 2. Memberikan informasi yang terlalu detail atau terlalu samar. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin meyakinkan lawan bicaranya dengan memberikan banyak informasi yang sebenarnya tidak relevan atau tidak penting, atau sebaliknya, ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan memberikan informasi yang kurang jelas atau spesifik. 3. Memberikan reaksi yang berlebihan atau kurang wajar. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin menyembunyikan emosi sebenarnya dengan bereaksi secara berlebihan, misalnya dengan tertawa terbahak-bahak, marah-marah, atau menangis, atau sebaliknya, bereaksi secara kurang wajar, misalnya dengan tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, pura-pura tidak mengerti, atau mengalihkan topik pembicaraan. Untuk menghadapi orang yang berbohong, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, tetap tenang dan sopan. Jangan langsung menuduh atau menyerang orang yang berbohong, karena hal ini bisa membuatnya menjadi defensif atau agresif. Sebaiknya, tunjukkan sikap yang tenang dan sopan, dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yaitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, untuk menggali informasi lebih lanjut.
Kedua, meminta klarifikasi atau konfirmasi. Jika Anda merasa ada informasi yang tidak sesuai atau tidak masuk akal, mintalah orang yang berbohong untuk menjelaskan atau mengulangi kembali apa yang dikatakannya. Anda juga bisa meminta bukti atau sumber yang mendukung informasi tersebut, atau membandingkannya dengan informasi lain yang Anda miliki. 3. Menunjukkan sikap skeptis atau ragu. Jika Anda merasa tidak yakin atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berbohong, tunjukkan sikap skeptis atau ragu dengan cara mengernyitkan dahi, menggelengkan kepala, atau mengangkat alis. Hal ini bisa membuat orang yang berbohong merasa tertekan atau bersalah, dan mungkin akan mengakui kebohongannya. 4. Memberikan kesempatan untuk jujur. Jika Anda sudah yakin bahwa orang yang berbohong telah tertangkap basah, berikan kesempatan untuk jujur dengan cara memberikan pilihan-pilihan yang bisa dia ambil. Misalnya, Anda bisa berkata, "Saya tahu kamu berbohong." Kamu bisa memilih untuk tetap berbohong dan menghadapi konsekuensinya, atau kamu bisa jujur dan kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Jika Anda menyukai konten saya boleh di like, share, dan subscribe, dan jika Anda mempunyai pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya dengan senang hati akan meresponnya. Terima kasih.